Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di dalam video ini kita akan membahas pentingnya pengawasan media sosial bagi anak-anak dan pentingnya mengelola stres. Kasus pertama, kita akan membahas pentingnya pengawasan media sosial bagi anak-anak, di mana anak usia sekolah dasar sudah kecanduan judi online dari konten live streaming para streamer game. Saat ini, live streaming telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan anak-anak. Baru-baru ini, anak usia sekolah dasar didiagnosis kecanduan judi online dari konten live streaming para streamer game. Dengan semakin populer dan mudahnya akses live streaming, anak-anak mudah terpapar pada konten-konten yang tidak baik. Pada kasus ini, terjadi adanya konsep modeling yang dikenal juga sebagai observational learning, yaitu proses di mana seseorang belajar dari memperhatikan dan meniru perilaku orang lain. Anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat, terutama dari tokoh yang mereka anggap sebagai panutan. Judi online dapat menjadi bentuk dari perilaku melarikan diri, di mana anak-anak mencari pembebasan dari stres, tekanan, atau masalah emosional. Permainan judi online bisa menjadi cara untuk mengalihkan perhatian dari masalah. Dalam kasus ini juga ada konsep pembentukan kebiasaan, yaitu paparan berulang terhadap konten judi dapat membentuk kebiasaan yang berbahaya pada anak usia dini. Anak-anak yang pada dasarnya adalah penerima informasi dapat terpengaruh oleh para streamer yang terang-terangan mempromosikan aksi judi. Penting untuk melakukan evaluasi psikologis secara menyeluruh untuk memahami faktor-faktor yang mungkin berkontribusi pada kecanduan tersebut. Hal ini dapat melibatkan psikolog atau konselor untuk mengidentifikasi masalah emosional, perilaku, dan faktor lingkungan. Dampaknya pada anak. Yang pertama, anak dapat menormalisasikan perilaku judi. Paparan berulang terhadap konten judi dapat menyebabkan anak merasa bahwa judi adalah perilaku yang normal atau bahkan diinginkan. Kedua, adanya resiko kecanduan. Kecanduan judi pada usia dini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental dan sosial di masa depan. Yang ketiga, isolasi sosial. Keterlibatan berlebihan dalam permainan judi online dapat menyebabkan isolasi sosial, di mana anak lebih memilih berinteraksi dengan virtual daripada dengan teman sebaya atau anggota keluarga. Adapun strategi dan langkah-langkah dalam pencegahan hal tersebut. Yang pertama, pengawasan orang tua. Orang tua perlu lebih aktif dalam mengawasi konten online yang diakses anak-anak mereka. Kedua, kontrol akses online. Orang tua perlu memantau dan mengontrol akses anak-anak ke konten online seperti menggunakan filter keamanan. Yang ketiga, pendidikan kritis media. Mengajarkan anak-anak menjadi kritis terhadap konten online dan mengetahui dampak-dampak yang ada di media sosial. Jadi, penanganan kasus ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan kerjasama antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Pentingnya mengelola stres. Dalam kasus yang kedua ini, membahas mengenai mahasiswa yang stres mengerjakan skripsi dan mahasiswa tersebut berakhir gangguan mental. Stres mengerjakan skripsi adalah hal umum dan wajar. Namun, tekanan yang berlebihan jika tidak ditangani dengan baik dapat mengarah pada dampak serius pada perubahan perilaku dan kesehatan mental. Seorang mahasiswa
yang mengalami stres berlebihan dalam menyelesaikan skripsinya akhirnya mengalami gangguan mental yang cukup serius dan mengamuk membuat rumah hancur berantakan. Stres yang dialami mahasiswa tersebut berujung pada gangguan mental, yaitu anxiety disorder. Anxiety disorder merupakan gangguan mental yang ditandai dengan rasa cemas yang berlebihan, gelisah, atau panik. Stres yang berkepanjangan dapat memicu gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Faktor-faktor seperti tekanan akademis, ekspektasi tinggi, dan kurangnya dukungan sosial dapat menjadi pemicu yang signifikan. Berikut cara yang dapat membantu mengatasi stres dengan coping yang efektif dan tetap produktif. Yang pertama, selalu berpikiran positif. Pikiran positif adalah sikap mental yang mengharapkan hasil yang baik dan menghadapi situasi dengan optimisme. Pikiran positif dapat membantu mahasiswa untuk melihat sisi baik dari setiap situasi. Kedua, istirahat dan tidur yang cukup. Kebutuhan untuk tidur dan istirahat harus terpenuhi sebab hal tersebut sangat berpengaruh pada kondisi seseorang. Melakukan relaksasi di kamar tidur untuk membuat pikiran tenang dan tidak menjadi stres. Jauhi pekerjaan di malam hari yang dapat menguras energi dan pikiran. Tips mengelola stres yang selanjutnya adalah dengan mencari dukungan sosial. Hal ini memang penting dilakukan, apalagi tujuannya untuk mengurangi tingkat stres seseorang. Berbagi cerita dan apa yang dipikirkan kepada sahabat atau orang terdekat dapat mengurangi rasa gelisah dan stres. Keempat, buat jadwal yang teratur. Atur jadwal harian atau mingguan dengan target yang realistis. Pecah tugas besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar mudah diatasi. Yang kelima, ambil waktu untuk bersantai. Lakukan kegiatan yang disukai untuk melepaskan stres, seperti membaca buku, menonton film, dan mendengarkan musik. Tugas dan kesibukan yang padat adalah hal yang tak bisa dihindari oleh mahasiswa. Untuk itu, perlu manajemen waktu dan kesehatan yang baik.